Selamat datang kembali di kelas TI 2204, proses manufaktur. Kita akan lanjutkan bahasan mengenai proses pengecoran. Pada bagian kedua ini akan kita coba elaborasi terkait pengecoran dengan menggunakan cetakan permanen dan beberapa jenis tungku dan cacat yang bisa terjadi pada saat mendapatkan produk akhir dari hasil pengecoran. Terkait cetakan permanen, ya, cetakan permanen terdiri dari dua sisi yang pada umumnya terbuat dari logam dan memang dirancang untuk memudahkan pembukaan dan penutupan secara akurat. Jadi kalau misalkan pada cetakan expandable yang sebelumnya kita fokus membuat pola, tetapi di sini sebetulnya yang kita buat langsung adalah bentuk akhir dari produk tersebut. Material cetakan pada umumnya bisa kita manfaatkan steel atau memang cast iron yang lebih murah. Lalu setelah itu logam yang bisa kita cor itu adalah berupa aluminium, ya, magnesium atau tembaga yang lunak, ya, dan juga tentunya cast iron. Intinya jika menggunakan inti juga akan terbuat dari logam. Dan jika memang pelepasan atau pengeluaran inti sulit, maka akan digunakan pasir atau nantinya jadinya bentuk moldnya adalah semi permanen mold. Kita lihat di sini adalah contoh tahap pengecoran dengan menggunakan cetakan yang permanen. Jadi di sini konfigurasinya adalah nantinya kita akan punya mesin yang khusus nanti mengatur hidrolik, silinder hidrolik yang akan membuka dan menutup, yang mana nantinya kita punya dua cetakan, ya. Ini adalah yang tadi yang sebelumnya kita bahas sebagai cope and drag. Nantinya ada bagian yang statik dan ada bagian bergerak yang membuka dan menutup. Lalu di sini yang dilakukan adalah setiap kali selesai dilakukan pencetakan maka akan dibersihkan. Lalu setelah itu baru bisa dilanjutkan dengan proses kedua untuk menutup mold yang satunya sehingga akan membentuk pola yang akan dicetak. Setelah itu baru logam lebur itu dituangkan. Setelah beberapa saat dengan mempertimbangkan adanya solidifikasi, maka bagian pola yang bisa membuka akan dibuka sehingga kita bisa dapatkan hasil yang seperti pada gambar di kanan bawah. Nah, untuk cetakan permanen ini, proses mendorongnya bisa memanfaatkan hidrolik pada umumnya atau juga bisa kita modifikasi dengan kepentingan tertentu. Sebagai contoh di sini adalah yang kita sebut sebagai low pressure casting, di mana nantinya memanfaatkan tekanan udara kurang lebih sebesar 0,1 megapascal, yang mana akan mencoba mendorong logam cair yang disiapkan seperti konfigurasi ini. Nantinya udara tersebut akan menekan logam sehingga bisa mengisi ladle yang sudah disiapkan untuk mengisi pola cetakan yang sudah dibuat. Jadi di sini konfigurasinya adalah vertikal, berbeda dengan yang sebelumnya konfigurasinya adalah horizontal. Digunakan untuk mengakomodasi jenis logam yang memerlukan waktu pada saat dia meleleh dan seterusnya. Berikutnya untuk proses yang juga bisa dibilang populer gitu ya, apa yang kita sebut sebagai die casting dengan memanfaatkan dies gitu ya. Bentuknya ada dua. Yang pertama adalah berupa hot chamber. Hot chamber ini maksudnya adalah logam tersebut dicairkan dalam satu wadah, di mana nantinya logam tersebut akan didorong dengan semacam plunger gitu ya, seperti hidrolik yang sebelumnya. Konfigurasinya vertikal. Ketika terdorong maka logam cair yang di dalam chamber tadi akan mengisi dies yang sudah disiapkan. Ya, di sini juga memanfaatkan tekanan yang tinggi 7 sampai 35 megapascal. Ya.
Untuk logamnya adalah memang dikhususkan untuk logam yang memiliki titik lebur yang rendah, yaitu zinc, tin, dan timah. Ya. Ini contoh prosesnya 1, 2, 3 untuk menghasilkan benda ring seperti yang di kanan bawah ini. Lalu untuk die casting yang berikutnya kita juga bisa memanfaatkan chamber yang lain, yaitu cold chamber. Perbedaannya adalah di sini peleburan logamnya tidak dalam satu wadah yang sama, sehingga posisi chamber mungkin bisa jadi di tempat yang berbeda. Ya, umumnya ini digunakan untuk material aluminium, kuningan, dan magnesium alloy. Artinya ini yang umumnya digunakan ya untuk mengakomodasi die casting, dan juga tekanan injeksinya melibatkan tekanan yang lebih tinggi, 14 sampai 140 megapascal. Sebetulnya kenapa lebih tinggi dari hot chamber? Karena mengakomodasi adanya kemungkinan logam cair ini akan mengeras sebelum sampai ke dalam cetakan, sehingga perlu dengan segera didorong ke arah dies yang sudah disiapkan di sini. Berikutnya kita akan coba bahas mengenai jenis tungku yang bisa kita gunakan untuk mengakomodasi peleburan logamnya. Di sini kita lihat yang paling sederhana adalah yang kita sebut sebagai kupola. Konstruksinya seperti ini, sama seperti kurang lebih apa yang sudah kita bahas pada saat kita membahas industri kecil di Ceper. Jadi bahan bakar utamanya adalah batu bara, dan ini khusus untuk melebur besi cor saja. Kenapa? Karena kurang lebih batu bara ini hanya bisa mampu mencapai titik lelehnya dari besi cor. Sederhananya nantinya material akan masuk dari atas, ya, dari atas turun ke bawah sampai di sini adalah blowernya ya, untuk mendorong. Lalu secara natural nantinya slag atau sisa dari material yang tidak diinginkan itu akan dipisahkan nantinya, dan ujungnya kita akan punya logam cair di bagian bawahnya. Selain itu kita juga bisa memanfaatkan yang kita sebut dengan directed fuel fire, artinya persis logam itu langsung kita bakar dengan menggunakan api secara langsung. Ya, biasanya logam dilebur langsung dengan fuel burner. Jadi seperti kita berikan wadah, lalu dalam wadah itu kita sudah siapkan api untuk ditembakkan ke logam tersebut. Bahan bakar umumnya memanfaatkan yang bisa dijaga konstan, yaitu adalah gas alam. Ya. Dari sini nantinya khusus digunakan untuk melebur logam yang sifatnya non-ferro, ya, atau di sini khusus untuk copper base alloy dan aluminium. Jenis tungku yang berikutnya adalah apa yang kita sebut sebagai crucible furnace. Ya. Logam ini kita lebur tanpa kontak langsung, jadi berbeda dengan directed fuel fire tadi. Ya, atau di sini yang kita sebut crucible ini adalah sebagai indirect fuel fire. Jadi ini sama seperti kita memanaskan sesuatu di dalam panci gitu, cuma pancinya sini besar sekali dan di cover agar panasnya tetap terjaga. Setelah itu kita bisa miringkan untuk menuangkan ke wadah yang berikutnya. Bahan bakarnya sederhana, minyak, gas atau serbuk dari batu bara, dan ini juga khusus untuk melebur logam non-ferro, perunggu, tembaga, dan seng dan aluminium. Berikutnya adalah tungku yang memanfaatkan electric arc, ya, busur listrik. Logam ini nantinya dilebur dengan panas yang didapatkan dari arus listrik nantinya. Ini hanya digunakan untuk melebur besi baja. Konsumsi listrik memang nantinya akan sangat tinggi ya, tetapi memang pada desainnya nantinya ukuran yang akan dipanaskan itu sangat besar sekali, bisa mencapai 23.000 sampai 45.000 kg per jam atau setara dengan 25 sampai 50 ton per jam. Sehingga nantinya akan secara ongkos akan menjadi lebih efisien. Selain arc-nya, kita juga bisa memanfaatkan induksi dari listrik. Ya, di sini
Dicontohkan konfigurasinya kurang lebih sama seperti crucible yang tadi, indirect. Kita letakkan di dalam satu wadah, di mana nanti wadah itu juga dililit dengan coil, sehingga nanti menciptakan satu medan magnet yang mengakibatkan kontraksi pada logamnya dan perlahan berubah fasenya menjadi cair. Logam yang difokuskan adalah baja, cast iron, dan aluminium alloy. Berikutnya, setelah kita bahas seluruhnya dari pengecoran berdasarkan jenis cetakan dan juga tungku yang kita gunakan, kita juga harus memahami nantinya ketika produk yang kita dapatkan tidak sesuai yang kita harapkan, mungkin ada salah satu dari antara 6 ini. Ya, yang pertama yang bisa terjadi adalah yang kita sebut sebagai misrun, di mana tidak seluruh rongga cetakan bisa dicapai oleh logam leburnya. Atau yang kedua yang B, kita sebut dengan cold shut, di mana terjadi pada benda yang berongga. Ya, khususnya di bagian sini, logam cair itu tidak dapat mengisi seluruh ruangnya, sehingga terdapat kita bilangnya cold shut. Atau yang juga ya pada saat dituangkan terdapat gas dan udara yang tidak dengan baik keluar dari cetakan, sehingga akan membentuk titik-titik udara seperti pada gambar C ini yang kita sebut sebagai cold shots. Dari situ juga kita bisa melihat adanya kemungkinan shrinkage atau penyusutan yang terjadi akibat barangkali TST-nya tidak dipenuhi. Selain itu, berikutnya yang E di sini yang kita sebut microporosity adalah tekstur dari pasir itu akan menempel di permukaannya, sehingga seakan-akan seperti tampaknya kasar. Ya. Yang keenam adalah adanya semacam crack yang kita sebut sebagai hot tears pada bagian-bagian yang tipis. Ini adalah cacat pada pengecoran. Selanjutnya kita lihat cacat yang khusus pada pengecoran pasir yang kurang lebih juga sama seperti cacat pada pengecoran umumnya. Kita lihat A di sini adalah yang paling kiri, adanya gelembung udara yang terjebak, tetapi yang berikutnya gelembung udaranya lebih kecil dan tersebar. Atau yang C yang kita lihat sebagai erosi di sini. Atau yang D, permukaan pasirnya menempel pada beberapa bagian yang kita sebut scap. Atau malah logam cair tersebut penetrasi ke dalam permukaan cetakan pasirnya. Dan yang F kita lihat antara coupe dan drag-nya bergeser, ya, karena juga akibat entah dari turbulensi ataupun dari daya dorong dari logam cairnya. Demikian juga ketika kita menggunakan core, jika couplets yang kita gunakan tidak baik menopang, maka bisa juga bergeser. Dan yang terakhir sama seperti yang terakhir pada cacat di pengecoran umum, yaitu terjadi semacam crack. Selanjutnya yang terakhir adalah pada saat kita membahas pengecoran, yaitu bagaimana selanjutnya bentuk produk yang sesuai yang harus kita desain. Yang pertama, desain geometri produk kita buat sesederhana mungkin, tentunya ingin menyederhanakan pembuatan cetakan. Ya, menghindari kita coba hindari untuk menggunakan inti, lalu juga meningkatkan kekuatan dari cetakan dengan beragam cara, bisa menggunakan perkat atau dengan metode vacuum molding dan seterusnya. Yang kedua, kita coba hindari sudut-sudut yang tajam dari produk, ya, karena nantinya juga kita bisa dengan mudah untuk memberikan pengerasan terarah seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, karena sudut ini merupakan sumber konsentrasi tegangan dari logam tadi, lalu juga memungkinkan adanya keretakan di bagian sana. Dan yang berikutnya paling mudah, tidak menggunakan sudut yang tajam tetapi menggunakan bentuknya adalah radius, ya, atau file. Yang ketiga, dari sisi toleransi, yang mana kita ketahui kepresisian dimensi hasil pengecoran itu memang rendah, sehingga kita perlu mempertimbangkan ukuran yang lebih besar, karena nanti kita harus melihat kalau
tidak semerta-merta langsung semua produk cor itu bisa digunakan. Barangkali perlu dilakukan pemesinan subtraktif gitu ya, mengamplas dan seterusnya untuk membersihkan. Nah, jika kepresisian memang kita perlukan, maka kurang lebih kita perlu mengaplikasikan 1,5 sampai 3 mm untuk dilakukan proses pemesinan lanjutan. Demikian pembahasan kita terhadap proses pengecoran logam. Terima kasih.